Selamat bertemu kembali mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang timbangan digital berbasis Atmega 16 ya. Jadi ini pengembangan dari yang kita pelajari kemarin dan kita explore Atmega 16 ya. Baik, kita masuk ke materi dulu. Timbangan manual dulu ya, kita bahas timbangan manual. Timbangan manual yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya timbangan jenis ini menggunakan indikator berupa jarum ya, sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala. Jadi di sini ada jarum, kemudian di sini ukuran massa atau berat kilogram yang sudah terskala ya, tinggal jarum ini dengan bantuan pegas dan yang didorong oleh tempat wadahnya ini. Bila wadahnya turun ke bawah, maka jarum akan menunjuk ke angka ukuran massa yang terskala. Nah, gitu ya. Sehingga untuk timbangan manual ini masih menggunakan ketelitian mata. Nah, ini tentunya akan menimbulkan salah ukur dan sebagainya. Dan tentunya akan banyak hal yang timbul permasalahannya, mungkin salah baca dan salah ukur dari timbangan yang semestinya. Baik, saya lanjutkan materinya. Nah, sekarang kita mau bahas timbangan digital ya. Alat digital dibuat agar mudah dioperasikan dengan merubah alat manual menjadi digital. Timbangan digital yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronis. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini ya. Bagaimana elektronis yang dimaksud sebagai atau berfungsi sebagai timbangan digital. Nah, untuk ilustrasi saya sudah mempersiapkan praktikumnya. Sebentar, saya tampilkan praktikumnya. Nah, ini praktikum yang kita lakukan hari ini ya. Di sini sudah saya siapkan microcontroller ya. Ini microcontrollernya dengan input potentiometer ya. Ini potensio yang saya gunakan potensio geser. Nah, nanti potensio geser ini sebagai voltage divider atau pembagi tegangan, di mana nanti tegangan outputnya itu menjadi input dari microcontroller dan dirubah langsung menjadi analog to digital, kemudian tampil di LCD ya. Nah, gambarannya di sini ada nilai ya. Ini ada nilai, ini kebetulan nilainya 1. Ini berarti 1 kilo. Kemudian yang di atas ini adalah ADC. Yang tampil adalah nilai biner. Jadi yang tampil ini biner. Nah, nanti kita akan diskusikan bagaimana fungsi timbangan ini bekerja dengan memberi input tegangan ya melalui voltage divider masuk ke mikrokontrol, lalu ditampilkan dalam biner. Namun sebelum ditampilkan di LCD, dirubah dulu menjadi desimal ya, dulu dari desimal angka.
Sebagai contoh seperti ini. Ini kalau misalkan potensio ini posisi volume rendah, itu nilai binernya 25, lalu kita konversi menjadi 1 kilo. Lalu sekarang nilai binerinya kita naikkan, ya. Nah, itu menjadi 50. Nah, begitu lebih dari 50 berubah menjadi 2. Ini diasumsikan 2 kilo. Dan seterusnya, nanti kita bahas secara mendetail, ya. Jadi ini aplikasi timbangan digital dengan input potensiometer geser, ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Ya, jadi di sini timbangan digital itu di sini ada angka yang berubah gitu. Tapi ini sudah dalam bentuk desimal, ya. Namun yang akan kita pelajari nanti prosesnya ternyata desimal itu dari binary. Nah, bagaimana konsepnya? Nah, ini yang kita bahas hari ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, timbangan yang bekerja secara elektronik itu memanfaatkan timbangan. Kemudian di sini ada wadah yang sebagai tempat barang yang ditimbang. Dengan bantuan pegas ini akan turun atau ke bawah karena ada benda. Nah, saat ke bawah itu dia menggeser potensiometer sesuai dengan perubahan wadah barang yang diukur. Lalu nanti ditampilkan di LCD. Nah, ini ya. Jadi timbangan bekerja bila lempengan atas atau wadah atas mendapat input tekanan atau ada barang yang mau ditimbang, ya. Tekanan ini akan menekan pegas dan bersama dengan itu akan menurunkan posisi tuas potensiometer yang terpasang secara vertikal. Nah, ini tuasnya ini akan mendorong potensiometer. Tadi sudah saya singgung di ilustrasi eksperimen kita. Ada potensio geser yang bisa kita rubah posisi tuas potensiometernya. Baik, sila lanjutkan. Nah, nilai hambatan yang terdapat pada potensiometer geser, misalkan 50 kilo, akan membuat nilai tegangan pada pin ADC berubah variatif antara 0 sampai 5 volt. Jadi pada tuas potensiometer ini kalau digeser dengan input tegangan 5 volt, maka posisi tuas potensiometer ini bisa digeser bawah dan ke atas, ya, yang bisa berubah variatif antara 0 sampai 5 volt. Nah, ini nanti potensio ini akan dipasang di dalamnya timbangan gitu, ya. Jadi nanti perubahan naik turunnya wadah ini akan menurunkan tuas pada potensiometer. Baik, kita lanjutkan materinya. Komponen utama di dalam eksperimen kita hari ini adalah potensiometer, ya. Ada beberapa model potensiometer. Yang umum itu seperti ini yang bentuk bulat, ya, diputar ini. Potensiometer putar. Ini biasanya di amplifier. Lalu juga ada potensio geser. Nah, potensio geser ini yang akan kita gunakan dalam eksperimen kita hari ini, ya. Potensiometer adalah sebuah jenis resistor yang mengatur sebuah tahanan atau hambatan secara linier, ya. Jadi linier itu ini digeser dari kiri ke kanan, itu perubahan tegangannya stabil linier, ya. Jadi semakin
besar hambatannya, maka tegangannya juga semakin besar. Semakin turun hambatan atau resistornya, maka tegangannya juga semakin turun. Jadi tegangan linier dengan besar kecilnya hambatan. Salah satu kelemahan utama dari potensiometer Schilder ini adalah slot terbuka rentan terhadap kontaminasi dari debu. Ya, jadi di sini itu terbuka ya, bisa kemasukan debu dan sebagainya. Ini juga gitu, di dalamnya ini juga terbuka sehingga bisa kemasukan debu. Lalu penutup slot dapat digunakan untuk meminimalkan efek kontaminasi track resistif. Ya, jadi track atau jalur resistornya itu terkontaminasi oleh debu. Nah, dengan adanya penutup slot dapat digunakan untuk meminimalkan efek kontaminasi track resistif. Jadi di sini ada kemasan gitu yang akan mengurangi atau meminimalkan efek kontaminasi debu yang akan mengganggu track resistor atau hambatan. Demikian ini juga dikemas dalam bentuk ada kemasan yang tertutup ya, walaupun masih ada yang terbuka, tapi sudah dapat digunakan untuk meminimalkan efek kontaminasi track resistor yang disebabkan oleh debu ya. Jadi kalau misalkan Anda punya amplifier suaranya sudah kemeresek, itu berarti dia sudah terkontaminasi debu. Baik, saya lanjutkan lagi tentang potensiometer sebagai voltage divider, karena kita manfaatkan fungsi dia sebagai voltage divider sebagai sensor perubahan posisi tempat wadah timbangan ya. Jadi saat potensio ini diputar di tengah, maka titik tengah ini bisa berubah kombinasi R1 dan R2 sehingga akan mengatur perubahan resistor ya, variabel resistor. Nah, karena tegangan itu linear dengan perubahan variabel resistor yang terjadi, maka di saat perubahan potensio juga akan terjadi perubahan tegangan. Nah, perubahan tegangan itulah yang menjadi input mikrokontrol untuk mengetahui perubahan beban ya atau timbangan itu. Jadi potensiometer sebagai pembagi tegangan akan menghasilkan variabel tegangan dari input Vin atau tegangan inputnya dibagi menjadi V1 dan menjadi tegangan V1 dan tegangan V2 yang sebanding atau berbanding linier ya, berbanding lurus atau linier dengan posisi wiper atau tuas di sepanjang trek resistansi potensiometer. Ya, jadi posisi wiper yang berubah-ubah akan mengubah V1 dan V2. Nah, perubahan V1 V2 inilah yang digunakan sebagai input perubahan posisi timbangan ya. Lalu nilai I atau arus akan sama di semua posisi wiper atau tuas potensiometer di sepanjang trek resistansi. Jadi karena posisinya seri, maka arusnya sama. Baik, saya lanjutkan materinya. Nah, kita masuk ke Atmega 16 pins ya. Ini saya kasih warna merah. Di sini pin 33 sampai 40 atau pada pot A itu merupakan pin input dan juga output dua arah. Namun pin ini juga bisa menjadi analog to digital converter. Jadi keunggulan Atmega 16 adalah ada pin pin pada pot A ya, pot A sebelah sini yang bisa difungsikan sebagai analog to digital.
konverter secara langsung. Jadi perubahan tegangan itu nanti langsung masuk ke pot A, itu langsung dikonversi menjadi biner. Nah, ini adalah keunggulan dari Atmega 16. Baik, saya lanjutkan materinya. Nah, cara kerja ADC atau Analog to Digital Converter ya. Analog to Digital Converter atau ADC adalah pengubah input analog atau tegangan menjadi kode-kode digital atau binary. Karena yang dibutuhkan oleh mikrokontroler adalah binary. Nah, ADC banyak digunakan sebagai komunikasi digital dan rangkaian pengukuran. Karena biasanya ADC itu inputnya analog atau tegangan, lalu akan diproses untuk diukur ya besar tegangan yang dimasukkan ya. Kemudian ADC digunakan sebagai perantara antara sensor analog yaitu dengan output tegangan yang berinteraksi dengan mikrokontroler. Karena yang dibutuhkan mikrokontroler adalah digital, maka digunakan analog to digital converter ya, agar mikrokontroler bisa berinteraksi. Untuk apa? Untuk pengolahan data digital seperti aplikasi timbangan digital yang hari ini kita bahas ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, ini adalah cara kerja analog to digital converter secara simulasi. Jadi sebelah kiri ini adalah analog ya. Anda perhatikan tegangannya berubah-ubah, tidak beraturan ya. Jadi ini naik kemudian turun ya. Ini naik tambah naik lagi kemudian turun. Nah, ini namanya analog ya, tegangan yang berubah-ubah tidak beraturan. Nah, sementara mikrokontroler itu membutuhkan data-data digital ya, 5 volt atau logika 1. Lalu mungkin ini tidak 0 ya, tapi mungkin setengah volt atau logika rendah. Jadi butuh input besaran seperti ini ya. High, low, low, high, high atau 5 volt, setengah 4 volt, setengah volt, setengah volt, 4 volt, 4 volt gitu. Ini untuk mewakili kode 10011. Nah, maka perubahan ini ya dari analog diperlukan analog to digital. Sehingga dalam ilustrasi yang tampil di layar, perubahan tegangan yang tidak beraturan ini ya, tidak beraturan ini menggunakan analog to digital converter, maka akan menjadi besaran-besaran biner atau logika-logika digital seperti diilustrasikan yang di kanan ya, binary. Jadi logiknya ya menjadi 111001 dan seterusnya, yang mana itu menjadi data input oleh di mikrokontrol ya. Sehingga kalau kita bereksperimen dengan analog, maka harus dikonversi dulu di analog to digital untuk menjadi besaran-besaran biner. Dan ternyata Atmega 16 sudah include analog to digital di dalamnya, yaitu pada pot A. Nah, ini yang kita eksperimenkan ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, diagram blok timbangan digital berbasis Atmega. Jadi mikrokontrol Atmega 16 ini mendapat input perubahan potensiometer ya, variabel resistor. Perubahan resistor ini dalam bentuk variabel
tegangan merupakan perubahan tegangan. Ya, jadi perubahan potensiometer ini merupakan perubahan tegangan. Nah, perubahan tegangan itulah yang akan dirubah oleh mikrokontrol dalam port A, yaitu analog to digital, lalu digitalnya akan diproses ya untuk menjadi besaran-besaran desimal, yaitu besaran timbangan ya, lalu akan ditampilkan ke LCD. Nah, ini diagram bloknya cukup sederhana ya. Jadi perubahan potensiometer yang linear dengan perubahan tegangan, lalu oleh mikrokontrol akan ditampilkan dalam bentuk data desimal di LCD. Ya. Maka jadilah aplikasi timbangan digital. Baik, saya lanjutkan. Diagram blok timbangan digital berbasis atmega. Sebagai input yaitu berat atau benda yang diukur. Lalu wadah timbangan telah dipasang sensor berupa potensiometer geser yang besar resistansinya akan berubah sesuai dengan pergeseran potensiometer dikarenakan tekanan yang diterima oleh wadah timbangan di atasnya. Jadi wadah timbangan ini akan naik turun ya karena ada berat. Perubahan naik turunnya ini akan menggeser potensiometer sehingga akan mempengaruhi resistansi dari potensiometer. Nah, perubahan yang nomor 2, perubahan besar resistansi akan mengubah nilai tegangan yang masuk ke mikrokontroller. Nah, ini yang perubahan tegangan inilah yang menjadi input mikrokontroller. Nah, karena mikrokontroller itu membutuhkan data biner, tidak tegangan analog ya, maka besaran tegangan ini akan diolah oleh ADC yang ada di dalam atmega 16 yang mengkonversi nilai tegangan analog menjadi data digital ya, binary, dan akan diolah menjadi bilangan desimal sesuai program yang direncanakan, yaitu sebagai timbangan digital. Jadi nanti akan kita tunjukkan binary menjadi tegangan berat, besaran berat. Kemudian yang terakhir, berat benda ya terukur ini setelah melalui proses konversi binary menjadi besaran desimal mewakili berat akan ditampilkan di LCD. Nah, ini konsep timbangan digitalnya ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita buat flowchartnya. Timbangan digital berbasis atmega 16. Mulai dari start, lalu apakah ada perubahan potensiometer? Karena ini nanti perubahan potensiometer akan melinier dengan perubahan tegangan. Ya. Nah, setiap ada perubahan tegangan, masuk ke analog digital, ya, yaitu merubah analog menjadi digital. Setelah menjadi binary, lalu dirubah ke desimal untuk menjadi besaran-besaran berat. Ya. Jadi biner ini dikonversi menjadi desimal yang mewakili berat. Nah, lalu akan ditampilkan pada port D0 sampai port D7 yang terhubung dengan LCD. Dan ini berulang-ulang ya, berulang-ulang. Sehingga setiap ada perubahan potensio menghasilkan perubahan tegangan, dirubah menjadi analog digital. Tegangan yang sudah menjadi data binary dirubah menjadi desimal untuk mewakili nilai-nilai berat, ditampilkan, kemudian ditampilkan di port D sampai port D7 yang terhubung dengan LCD, dan diulang lagi mulai dari awal kembali, dan demikian seterusnya, berulang-ulang ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini rangkaian timbangan digital berbasis atmega. Jadi ada mikrokontrol atmega 16,
pada pot A ya, pot A0 ini kita hubungkan dengan potensiometer yang akan yang linear dengan perubahan tegangan ya. Nah, nanti tegangan dikonversi menjadi digital, lalu dirubah menjadi desimal, lalu dirumuskan dalam besaran berat lah oleh mikrokontrol, lalu ditampilkan di LCD. Nah, ini rangkaian timbangan digital ya. Jadi ada potensio, mikrokontrol, dan LCD. Dah itu aja. Nah, sekarang kita bahas tentang source code-nya ya. Seperti biasa, include mega 16, include delay karena kita menggunakan fungsi waktu ya, waktu tunda, interrupt dan sebagainya ya. Lalu inisialisasi variabel, ada variabel karakter A, karakter ADC, data ADC ya. Lalu interrupt ADC, interrupt void ADC interrupt. Lalu di sini ada proses ADC data berisi ADCH ya. Jadi ini proses untuk membaca data analog pada pot A. Nah, setelah ADC data ini diterima ya, lalu didapatkan nilai-nilai biner ya. Nah, ini masuk ke program utamanya ya. Di sini ada variabel karakter A yang isinya adalah read ADC ya. Jadi read ADC ini pembacaan ADC yang dimasukkan pada variabel A ya. Nah, setelah A ini berisi dengan data binary ya, maka siap untuk ditampilkan ke LCD. Untuk tampilan awal ini isinya adalah ADC, yang ditampilkan adalah read ADC, di mana read ADC ini adalah biner ya, hasil dari konversi analog to digital. Itu pada baris pertama. Lalu baris kedua, nah ini mulai merubah ke biner, dari biner ke desimal untuk mewakili masing-masing berat ya. Nah, diketahui biner itu antara 0 sampai 255 ya. Biner itu 0 sampai 255. Lalu kita kelompok-kelompokkan, karena 255 kita bagi 5 menjadi 50-an. Jadi kalau A atau nilai binary itu kurang dari sama dengan 50, maka nilai bobotnya adalah 1 kilo. Ya, lalu ini ada else if ya. Nah, kalau binary-nya itu antara 51 sampai 100, maka ini mewakili berat 2 kilo, misalkan gitu. Lalu else if lagi, bila binary itu antara 100 sampai 150, maka mewakili 3 kilo. Else if lagi, bila binernya itu antara 151 sampai 200 ya, maka bobotnya adalah 4 kilo. Dan bila di luar dari ini, berarti lebih dari 200 ya, antara 200 sampai 255, maka ini mewakili 5 kilo. Jadi konversi binary ke desimal untuk mewakili berat itu sangat mudah. Cukup membagi antara 0 sampai 255 karena ini binary 8 bit dengan angka seperti yang kita harapkan. Jadi misalkan ini mau membuat timbangan digital 5 kg ya, berarti 0 sampai 255 itu kita bagi 5 ya, karena kita mau buat timbangan digital antara 0 sampai 5 kg ya, dibagi 5. Nah, kalau mau 0 sampai 10 kg ya tidak apa-apa. Maka binary 0 sampai 255 itu dibagi 10. Nah, gitu. Jadi mudah sekali untuk konversi ke desimal berat ya, desimal yang mewakili berat. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita masuk ke code vision AVR source code-nya ya. Nah, ini coba saya tampilkan source code-nya.
Ya, ini source code di CodeVision AVR ya. Kalau kita lihat ini sama persis seperti yang kita bahas sebelumnya. Ada include atmega 16 ya, include delay dan seterusnya. Lalu ada karakter ADC, karakter A ya yang tadi untuk hitung-hitungan. Lalu ada interrupt yang melakukan proses baca ADC ya. Nah, kemudian untuk prosesnya ya di sini sudah diwakili karakter A ya, read ADC untuk membaca ADC dan di sana datanya adalah binary. Nah, lalu disiapkan tampilan pada LCD ya. Ini pada baris pertama ya, tulisannya ADC 0 berisi ADC read ADC yang dibaca. Kemudian pada baris kedua, nah ini yang kita gunakan sebagai timbangan. Binary itu dikelompok-kelompokkan kurang dari 50, antara 50 sampai 100 mewakili 2 kilo ya. 100 sampai 150 mewakili 3 kilo, 150 sampai 200 mewakili 4 kilo, dan di atas itu mewakili 5 kilo untuk ditampilkan di LCD pada baris yang kedua. Nah, nanti kita bisa lihat, kita bisa bandingkan antara data binary dan data desimal yang mewakili berat. Nah, bila sudah siap, kita melakukan kompilasi ya. Di sini kita pilih project build up ya untuk kompilasi. Apakah ada errornya gitu ya? Coba ini saya tampilkan sub menunya. Nah, ini sub menunya di sini tertera di sini 0 error ya. Kalau 0 error berarti tidak ada error ya. Dan kita sudah siap dengan source code-nya dan sudah menghasilkan file hexa ya. Jadi dari proses kompilasi ini akan dihasilkan file hexa. Ini saya tutup dulu. Nah, bila sudah, kita masuk ke langkah berikutnya ya. Nah, ini sudah CodeVision-nya sudah selesai dan menghasilkan file hexa. Nah, sekarang kita masuk ke Proteus ya. Coba saya tampilkan Proteus-nya. Nah, ini Proteus-nya. Nah, ini adalah atmega 16. Di sini ada potensio ya. Potensio yang bisa kita rubah posisinya, jadi bisa seperti potensio geser gitu ya. Kemudian kita siapkan LCD untuk tampilannya. Nah, kita sekarang membuka file hexa yang tadi kita dapat dari proses kompilasi dengan membuka di microcontrolnya. Coba ini saya tampilkan file opennya lah ini ya. Di sini kita membuka file program file ya. Lalu di sini kalau kita membuka program file, nah ini saya tampilkan file hexanya.
Coba saya tampilkan sub menunya. Nah, ini di sini ada file hexa yang sudah kita perlu dari proses kompilasi. Nah, ini kemudian kita tekan open ya. Nah, setelah masuk ke program file, di sini sudah masuk file hexanya, lalu kita tekan OK. Nah, berikutnya bila file hexa sudah masuk ke mikrokontrolernya Proteus, ya ini seolah-olah kita barusan nge-flash atau memprogram mikrokontrolnya. Nah, bila sudah terekam tapi dalam simulasi ya, kita pilih play untuk menjalankan ya, running. Nah, di sini ada tombol play, lalu kita tekan. Nah, ini perubahan warnanya ini menunjukkan bahwa rangkaian sudah bertegangan ya, program sudah dijalankan dan di sini sudah menampilkan ADC 0 dengan binary 255. Nah, yang bawahnya ini adalah desimal ya. Jadi 255 ini binary, lalu kita bagi 5 per 50 dan setiap per 50 pertambahan 50, 50, 100, 150 sampai di atas 200 yaitu 255 itu untuk mewakili berat mulai dari 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo dan 5 kilo. Jadi hasil ukur berat timbangannya itu yang bawah ini ya. Yang atas ini binary, cuman ini saya tampilkan untuk menunjukkan bahwa desimal ini diperoleh dari binary. Nah, itu ya maksud saya. Baik, kita lanjutkan. Kalau kita simulasinya sudah selesai ya. Kita saatnya untuk melanjutkan langkah berikutnya. Nah, ini saatnya kita melakukan merekam ya, merekam ke komponen yang sesungguhnya. Kita siapkan komponennya Atmega 16, lalu USB downloader ya. Kemudian kita buka aplikasi untuk merekam. Nah, ini aplikasi untuk merekam. Ya, di sini masih kosong, berarti file hexa-nya belum kita buka. Maka kita buka dulu file hexa-nya. Coba saya tampilkan file hexa-nya. Nah, ini ya. Nah, ini file hexa-nya kita sudah dapatkan hexa-nya, lalu kita pilih, lalu kita open. Nah, setelah di open, maka akan masuk ke daftar file hexa yang akan direkam di aplikasi downloadernya ini ya. Nah, bila sudah siap, file hexa sudah masuk, kita tinggal menekan auto program, maka program hexa-nya tadi itu akan masuk ke mikrokontrol Atmega 16. Nah, bila sudah terekam di mikrokontrol, maka kita siapkan perangkat-perangkat yang lain, yaitu mulai dari input, yaitu potensio geser, lalu LCD sebagai tampilan
berat ya. Lalu kita siapkan dalam bentuk rangkaian dan kita sekarang sudah tinggal mengamati hasilnya. Nah, sekarang kalau kita lihat hasilnya ya. Nah, ini tadi sudah saya tunjukkan. Sekarang kita amati hasilnya. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa angka 2 ini adalah desimal hasil konversi dari binary yang kita konversi menjadi desimal ya. Jadi kalau Anda amati nanti angka biner yang ada dari proses ADC ini akan dikonversi menjadi nilai berat ya. Sekarang coba kita atur posisi potensio lagi untuk menjadi perubahan sensor berat ya. Jadi ini kalau misalkan kita rubah potensionya, Anda amati di ADC 0 ya, nilai binernya berubah terus ya, seiring dengan pembagian yang tadi kita bahas di atas 103 kilo. Kemudian kalau kita naikkan lagi di atas 154 kilo, kemudian kalau kita naikkan lagi di atas 200 ya, di atas 200, nah ini maka akan menjadi 5 kilo. Dan bila bobotnya berkurang ya, maka perubahan posisi dari potensio juga akan turun, yang akan merubah nilai binernya dan tentunya akan menentukan bobot yang berbeda. Nah ini 83 menjadi 2 kilo, dan kalau misalkan bobotnya juga semakin kecil, nah ini 33, ini biner ya, biner 29 itu mewakili 1 kilo karena sesuai desain pembagiannya per 50. Nah, baik, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Dan sekian, terima kasih.